Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurleni Isninia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam di Afrika Utara. Islamisasi di Afrika Utara. Nama Afrika berasal dari bahasa Latin yaitu Africa Terra yang berarti tanah Afri. Afrika merupakan benua terluas nomor 2 setelah Asia, yaitu 20% dari seluruh total daratan bumi dan penduduknya mencapai 1/7 dari seluruh populasi dunia. Sebutan bagi penduduk Afrika bisa dikenal dengan nama barbar dan negro. Bangsa negro sangat majemuk, bahkan mendominasi dari jumlah penduduk di benua Afrika. Aktivitas keagamannya sangat beragam yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Afrika Utara adalah bagian dari daerah di benua Afrika di mana budaya yang penduduknya berbeda dengan daerah-daerah di Afrika lainnya. Afrika Utara adalah sebuah kehidupan masyarakat barbar yang bersifat kesukuan, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan patriarki penduduk Afrika Utara sebagian besar termasuk ras kulit putih dan merupakan penutur bahasa Afro-Asia. Sebelum Islam masuk ke daerah Afrika Utara, daerah ini merupakan daerah di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Masuknya Islam di Afrika Utara bermula pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika ada kontak pertama kali antara Islam dan Afrika Utara, yaitu setelah para sahabat hijrah ke Habsyi dan mendapat sambutan baik dari Raja Najasyi maupun penduduk setempat. Nah, adapun dinasti-dinasti di Afrika Utara yaitu ada dinasti Idrisiyah, dinasti Idrisiyah itu secara peradaban berdirinya, yaitu dinasti ini didirikan oleh salah seorang penganut Syiah, yaitu Idris bin Abdullah yang merupakan Hasan bin Ali pada tahun 788 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti Syiah pertama yang tercatat dalam sejarah berusaha memasukkan Syiah ke daerah Maroko dalam bentuk yang sangat halus. Sebelum dikuasai dinasti Idrisiyah, wilayah tersebut didominasi oleh kaum Khawarij. Yang kedua yaitu dinasti Rustamiyah. Dinasti Rustamiyah berdiri pada tahun 160 sampai 296 Hijriah di Aljazair Barat, yang dipelopori oleh Abdurrahman bin Rustam yang beraliran Khawarij Ibadiyah. Ia merupakan pemimpin suku barbar dari Jabal Nefusa yang menganut faham Khawarijiyah. Sekte Ibadiyah berhasil menduduki Tripoli dan Qayrawam. Dinasti ini bertahan sampai tahun 909 Masehi. Yang ketiga yaitu dinasti Murabitun. Pada mulanya, dinasti Murabitun pada awalnya adalah sebuah kegiatan militer keagamaan yang didirikan pada abad 11. Murabitun Ribat, sejenis benteng pertahanan Islam yang berada di sekitar masjid. Masjid mempunyai dua fungsi, sebagai tempat ibadah, penyebaran dakwah, sekaligus sebagai benteng pertahanan. Yang keempat yaitu dinasti Muwahhidun. Pencetus dinasti Muwahhidun adalah Muhammad bin Tumar. Namun, ia sendiri tidak pernah menjadi sultan pada masa dinasti Muwahhidun, tapi ia lebih terkenal dengan sebutan Abdul al-Mu'min. Yang awalnya sebagai panglima, ia akhirnya memimpin dinasti Muwahhidun selama 33 tahun dengan membawa kemajuan yang sangat besar. Yang kelima yaitu dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah atau disebut juga Al-Fatimiyun adalah salah satunya dinasti Syiah dalam Islam yang
Penamaannya dinisabkan kepada Fatimah Al-Zahra, putra Nabi Muhammad SAW. Kebangkitan dinasti ini berasal dari suatu tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia, Ifriqiya. Kemunculan dinasti ini, seperti yang dikatakan Gigi Saunders, adalah diakibatkan oleh tuntunan imamah sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah setelah wafat. Kemajuan peradaban Islam di Afrika yaitu dalam aspek ilmu pengetahuan. Kebijakan Islamisasi yang diterapkan di daerah Afrika Utara secara keseluruhan oleh Musa bin Nusair, walaupun tidak menjadikan seluruh penduduknya menganut agama Islam, dapat dikatakan sebagai langkah rintisan bagi proses pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Paling tidak, dengan kebijakan itu, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara dan pergaulan di Afrika Utara. Dalam aspek sosial dan politik, Islam sebagai kekuatan politik memasuki daratan Afrika Utara berawal semenjak pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang dapat menguasai Mesir. Kemudian, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, tepatnya di tahun 35 Hijriah, kekuasaan Islam sampai Tripoli, Tania, bahkan mencapai kawasan Tunisia. Yang ketiga yaitu aspek karakteristik manajemen pendidikan Islam. Menilik seluk-beluk pendidikan akan membuka wacana kepada sistem dan institusi pendidikan itu sendiri. Islam sebagai sebuah peradaban memiliki kualitas peradaban yang jauh lebih dahulu maju dibandingkan dengan peradaban Barat Eropa. Dalam sejarahnya, peradaban Islam memiliki sistem pendidikan yang akomodatif serta mampu menjadi inspirasi kemajuan berbagai peradaban lain. Nah, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dewi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.